Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, kita sebagai pendidik harus memberikan yang terbaik dengan harapan misalnya bersikap sopan dan ramah terhadap lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman, yaitu pada pendidikan global, menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan pada abad 21. Bagian penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan sistem Among. Sistem Among adalah pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran. Pendidikan dengan sistem Among selaras dengan kurikulum Merdeka yang pada saat ini diterapkan di sekolah. Pendidikan sistem Among merupakan bentuk pembelajaran yang memerdekakan peserta didik agar bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Peran guru sebagai pendidik harus melaksanakan dasar kerja pendidik seperti yang diungkapkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ingarso Sungtolodo, yang artinya di depan sebagai contoh. Yang kedua Ingmadio Mangunkarso, yaitu di tengah sebagai motivasi. Dan yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, di belakang sebagai pendorong. Pengalaman baru yang saya peroleh dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu dalam pembelajaran harus tidak ada paksaan, tetapi guru adalah sebagai fasilitator atau penuntun dalam setiap proses pembelajaran agar peserta didik mampu menemukan jati dirinya masing-masing. Yang kedua yaitu pembelajaran yang tidak langsung memvonis peserta didik, tetapi menjadikan sebagai acuan pendidik untuk menuntun peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu setiap anak istimewa karena memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda, sehingga kita mampu untuk memfasilitasi dan menuntun peserta didik dengan karakteristik dan potensi yang berbeda tersebut. Yang dapat segera saya terapkan di kelas agar lebih baik, saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu meningkatkan karakter peserta didik secara kontinu atau secara berkelanjutan, seperti membiasakan peserta didik mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam ruangan, kemudian membiasakan mengajak peserta didik untuk berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua yaitu menggunakan media dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi peserta didik. Yang ketiga yaitu menjadi pendidik yang seperti petani jagung, yaitu mengubah strategi dalam mengajar agar peserta didik berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama yaitu sebagai guru harus disiplin, baik itu disiplin waktu maupun disiplin proses pembelajaran. Yang kedua yaitu guru dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, menjadi teladan bagi peserta didik sehingga bisa menanamkan nilai dan moral bagi peserta didik. Yang keempat, memotivasi peserta didik agar lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, serta memberikan kebebasan dalam mengeksplor pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang saling berkaitan. Tidak ada kebudayaan tanpa pendidikan. Jika pendidikan hanya mengutamakan intelektual, maka akan menyebabkan pendidikan tidak berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman.